kembangin bakat, apa yang kalian suka, kalian tingkatin aja, tingkatin terus. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Oksiban17. Dan di video kali ini saya nggak bakalan ngerendam dan ataupun sebagainya, tapi di video kali ini saya mau cerita-cerita doang sama kalian. Daripada saya ngegabut di rumah nggak ngapa-ngapain, mending saya buat video aja walaupun viewersnya dikit. Nggak apa-apa teman, hitung-hitung nambah viewers ya teman. Oke. Dan di video kali ini saya juga mau ngejawab beberapa pertanyaan yang udah diajuin ke saya, dan mungkin nggak semua pertanyaan tersebut saya jawab teman. Mungkin hanya sekitar 20-an atau belasan ya teman-teman. Dan sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan itu, kalian klik dulu tombol subscribe. Bagi yang belum subscribe, klik dulu tombol merah di bawah sampai tombolnya itu warna abu-abu. Kalian juga bisa klik link di deskripsi teman-teman, dan kalian jangan lupa untuk bagiin ke teman-teman kalian agar channel ini nggak nge-stuck dan bisa berkembang teman-teman. Dan kalian juga bisa tinggalkan like untuk video ini teman-teman. Sip. Dan jika kalian mau juga, kalian bisa follow Instagram saya di @reza__geol. Oke, langsung aja kita mulai pertanyaannya cuy. Oke, pertanyaan yang pertama ini, apa yang membuat kamu bahagia? Kalau dalam hal bahagia sih teman-teman, saya itu walaupun hal kecil bisa buat saya bahagia. Masalahnya gini, saya bikin orang senyum aja saya udah bahagia coy. Karena saya ini orangnya gampang bahagia, dan walaupun hal-hal sekecil apapun yang saya lakukan dan membuat orang terhibur, istilahnya orang senang lihat saya walaupun dalam hal kecil, ya itu mungkin udah wow banget cuy, bahagia banget cuy untuk saya cuy, gitu. Next, pertanyaan kedua, apa yang ini lawannya nih guys, lawannya tadi yang bahagia. Apa yang membuat kamu sering merasa kecewa? Kalau kecewa sih ya nggak banyak-banyak amat ya teman-teman, hanya beberapa lah. Dalam artian kalau misalnya saya ngelakuin sesuatu dan nggak maksimal, masih memiliki kekurangan ataupun ya masih jauh dari ekspektasi, ya mungkin sedikit kecewa teman-teman. Tapi kecewanya itu nggak gampang berlarut teman-teman, maksudnya kecewa dalam hal sekejap aja teman-teman, gitu. Saya nggak gampang kecewaan teman-teman, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, hal yang lo lakuin kalau insecure sama diri sendiri. Begini, insecure dalam hal apa nih teman-teman? Ada insecure dalam hal merasa kekurangan, merasa tersingkirkan atau merasa apapun itu. Kalau saya itu berusaha menjadi diri sendiri dan berusaha pede terhadap apa yang saya bisa lakukan dan apa saya miliki. Tunjukin aja apa yang kalian punya, dan apa ya, kalian berusaha aja sekuat tenaga kalian untuk tunjukin ke orang bahwa kalian itu bisa. Dan kalau saya merasa insecure ke diri saya, ya lakuin apa yang saya suka, lakuin apa yang saya bisa, ya gitu aja.
Intinya saya bisa menghibur orang, ya saya bahagia cuy. Mantap. Pertanyaan selanjutnya, hal yang membuat kamu rindu akan SMA. Oh ya teman-teman, saya kan ini angkatan 2020 yang lulus jalur virus ya teman-teman. Dan sedih juga teman-teman, sedih karena hanya satu masalah, dan masalah itu tersebar kemana-mana ya teman-teman. Dan sedih juga sebagai angkatan 2020 ya teman-teman. Kalau misalnya satu hal yang dirindukan di SMA itu sih mungkin nggak cuma satu hal ya teman-teman, mungkin banyak, beribu-ribu teman-teman, bahkan jutaan yang bisa dirindukan ya teman-teman. Contohnya itu saat di kelas itu satu aja, nyanyi bareng cuy. Nggak ada yang bisa ngalahin ketika saya dan teman-temannya saya itu nyanyi bareng di kelas cuy. Nggak ada. Itu yang momen paling saya rindukan teman, salah satunya. Dan yang berikutnya itu ketika guru menjelaskan dan kebanyakan orang yang ngacangin gue. Dan adalah satu lagi teman-teman, ketika guru fisika ngajar itu, gurunya itu dikacangin teman-teman. Dan biasa dikatain ini guru dia yang buat soal, dia yang jawab. Nah gitu, sering banget itu cuy. Tapi itulah yang membuat kami saya sebagai angkatan 2020 rindu akan hal-hal yang ada di SMA cuy. Begitu ya. Kalau dibilang satu sih ya nggak cukup satu teman-teman, banyak cuy, banyak. Sebagai angkatan 2020 itu dalam tanda kutip hal yang dirindukan itu hampir 100% kejadian yang di SMA cuy. Begitu. Sip. Pertanyaan yang berikutnya, cara produktif di masa pandemik. Kalau saya sih ya ngelakuin apa yang saya suka terus-menerus ya teman-teman, lakuin secara terus-menerus, kembangin bakat, apa yang kalian suka kalian tingkatin terus. Kalau misalnya kalian suka musik ya kalian misalnya pemain gitar ataupun pemain keyboard ataupun piano, kalian kembangin aja. Siapa tahu itu bisa berguna untuk masa depan kalian. Dan kalau misalnya kalian jago masak ataupun hal-hal yang semacamnya ya, kalian bisa kembangin juga. Siapa tahu kalian bisa jadi koki teman-teman. Dan kalau kalian jago ngambil sesuatu, kembangin coy. Siapa tahu kalian ya gitulah. Oke. Next ke pertanyaan yang berikutnya, kegiatan kamu selama di karantina. Kegiatan saya cuma ya kegiatan biasa aja sih teman-teman, makan, tidur, main gitar, main alat musik aja teman-teman, nyanyi, sholat begitu teman-teman. Yang nggak ngapa-ngapain ya. Kalau mau bikin video juga tergantung mood ya teman-teman ya. Jadi mungkin yang video lalu sama yang video sekarang ini mungkin jedanya tuh ada sebulan lebih ya teman-teman, mungkin kalau uploadnya ini video cepat ya teman-teman. Gimana ya, mungkin itu aja teman-teman. Mau keluar rumah juga nggak bisa ya teman-teman, karena kasus. Saya juga takut untuk keluar rumah, bukannya takut sih, cuman waspada. Nanti ada kejadian yang nggak diinginkan ya, bisa gawat juga teman-teman. Oke, next ke pertanyaan berikutnya, cara untuk merasa pede ya. Ini bagus teman-teman, untuk kalian yang
merasa minder di depan umum ataupun di orang-orang kebanyakan ya teman-teman. Ya sebenarnya ini awalnya ini saya mau cerita sedikit. Awalnya ini saya pemalu, sumpah saya pemalu banget cuy. Setelah saya masuk organisasi, nah disitulah awal saya mulai nggak malu apapun yang saya ucapin, yang keluar dari mulut ya teman-teman. Awalnya sih ya pemalu, tapi sejak masuk organisasi ya mulai merasa pede dan ya sampai sekarang ya berani berbicara di depan kamera, berani nunjukin siapa diri saya sendiri, berani nunjukin ke orang-orang siapa yang berbicara dengan mereka teman-teman gitu ya. Kalau misalnya tips pede ya kalian tunjukin aja apa yang kalian bisa, dan kalian harus tingkatin rasa percaya diri kalian ketika dalam satu kondisi yang dimana kalian bisa rasa drop ya teman-teman. Intinya kalian harus tingkatin aja rasa percaya diri kalian cuy gitu. Sip, itulah tips dari saya cuy. Ya, berikutnya, apa yang paling berharga di hidup kamu selain keluarga? Ini yang paling berharga itu selain keluarga itu teman-teman adalah teman. Gini, saya punya banyak teman. Mereka berbeda-beda karakter. Dalam perbedaan ini, itulah yang menyatukan saya dengan teman-teman saya coy gitu. Nah dalam dalam perbedaan kami menyatu, dalam perbedaan kami bersama begitu teman-teman. Intinya teman adalah segalanya teman-teman. Teman adalah segalanya bagi saya selain keluarga coy gitu ya. Pertanyaan berikutnya, apa sih arti teman menurut kamu? Itu tadi yang teman, menurut saya itu teman adalah segalanya, dimana dalam karakter yang berbeda saya dan teman-teman saya bisa bersatu dalam perbedaan tersebut teman-teman gitu. Intinya bagi saya itu teman adalah segalanya itu. Oke. Next question. Yang berikutnya, sikap kamu dalam menghadapi dua pilihan. Nah, gini nih. Bagus. Sikap saya teman-teman melihat apa yang terbaik untuk kedepannya. Misalnya misalnya A ini adalah sepeda dan ini B adalah motor. Saya mikirin kedepannya, tapi kalau misalnya saya dihadapkan dua pilihan ini, saya lebih baik milih sepeda cuy. Lebih baik milih sepeda, karena kalau misalnya kedepannya itu suatu saat bahan bakar habis, nah motor kan nggak guna lagi teman-teman. Motor nggak guna, tapi yang masih guna itu sepeda. Selain menyehatkan, bisa juga untuk membugarkan tubuh teman-teman, menyehatkan badan dan segala pun, walaupun capek ya, modal hitung-hitung bisa nyehatin badan teman-teman, daripada kan naik motor banyak polusi, cuman duduk doang, nggak ngapa-ngapain, nggak gerak, cuman tangan aja yang teman, main-main rem gitu teman. Nah gitu ya. Walaupun dari segi efektivitas ya teman-teman, lebih efektif motor ya teman-teman untuk menempuh jarak jauh misalnya begitu ya teman-teman. Gatal hidung saya coy. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagus coy pertanyaan coy. Pernah nggak sih lu berpikir untuk merubah jati diri lu sendiri? Kalau dibilang pernah sih ya bukan cuman pernah teman-teman, tapi sering
Tapi ya mau gimana lagi, kalau karakter udah gini ya tingkatin aja terus, tingkatin ya. Mungkin jadi diri sendiri adalah pilihan terbaik daripada ingin menjadi orang lain tapi tidak ada perkembangan yang dilakukan, teman-teman. Nice, jadilah diri sendiri dan tingkatin apa yang kalian punya. Teruslah berkarya walaupun itu hanya sedikit orang yang melihat, dan tapi yakin kalian bisa tunjukin ke orang-orang banyak bahwa itu adalah karya terbaik kita, cuy. Nice. Oke, yang berikutnya, kesalahan yang pernah kamu lakuin tapi lo masih ingat sampai sekarang. Apa ya?